Ya oke, puji Tuhan, selamat sore, shalom. Baru satu orang yang jawab shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Saya mohon maaf, kita keterlambatan 5 menit ya memulainya. Tapi biarlah itu tidak mengurangi setiap kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang tepat waktu ya. Saya berharap kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sore hari ini. Mari sampai hati kita teman-teman, saja kita tutup mata dan kita berdoa. Mari kita hampiri Tuhan sore hari ini. Datang kepada Tuhan sore hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Pandang Tuhan Yesus sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur. Neske Tuhan di hadapan Kau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Tuhan Kau pimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala puja, syukur, hormat, kemuliaan-Nya bagi Engkau Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan selama 1 jam ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau, sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari bersama katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari lebih lagi sungguh datang di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
kuatkah siramaku. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Kuatkah rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Saya ingin dengar suara teman-teman. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Oh, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan. Mari setiap kita, saudara semua yang hadir sore hari ini, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Jangan melihat ke kanan ke kiri, jangan hanya menonton, tapi sembahlah Yesus. Dia hadir, Dia hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa. Dia yang menolong setiap kita, bahkan Dia yang menguatkan-Mu, bahkan Dia menuntun hidupmu tuh. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kau yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan, Tuhan kita Tuhan yang menolong setiap kita. Mari berikan tepuk tangan
Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Adakah sore hari ini engkau bersyukur kepada Tuhan? Ketika engkau ada dalam keadaan sehat, engkau bisa datang ibadah, engkau masih bisa hidup saat ini. Adakah engkau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini? Mari saya ajak setiap saudara anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, maupun anak-anak muda yang hadir melalui siaran di Facebook. Adakah engkau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini? Adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Terima kasih Bapa, Kau telah selamatkan kami, Kau telah menebus setiap kami, Kau telah mengampuni dosa kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempatnya maha tinggi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah naikkan pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Haleluya, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara semangat? Semangat? Kalau semangat harus ngomong semangat, ya. Semangat. Ulang keras. Masih ada yang belum ngomong saudara, ya, masih diam atau masih malu-malu, saya nggak tahu saudara ya. Tapi saya mau kita semua anak-anak muda Next Gen GP Bangkalan semuanya semangat. Oke? Yuk kita bersama-sama katakan semangat. 1, 2, 3, semangat. Lagi 1, 2, 3, semangat. Tangannya sambil diangkat dong. Ayo, tangannya diangkat dulu. Semua ayo. Ya. Ayo semua diangkat, ayo. Ya, yuk sama-sama kita mengatakan semangat ya. 1, 2, 3, semangat. Ya, semangat ya. Oke, hari ini kita mau sedikit santai teman-teman ya. Sedikit santai, saya berharap kita ada interaksi ya. Jadi saya sampaikan firman Tuhan, saudara juga bisa tangkap ini, dan nanti saudara diberikan kesempatan kalau mau bertanya, dipersilakan ya. Oke? Saya ingin saudara semua antusias ya. Nah saudara, hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita saudara ya. Minggu lalu ya cukup menarik, ada 3 hal. Ada yang ingat minggu lalu apa saja poinnya? Sampai minggu lalu yang datang bisa angkat tangannya. Ayo jangan malu-malu yang minggu lalu datang. Oke. Ada yang ingat apa saja 3 poin yang minggu lalu disampaikan? Halo? Atau saya perlu tunjuk kalian ya? Ada? Bersinar. Ya, bersinar terus. Marah. Jangan bersinar kok ya. Terus? Marah. Apa? Marah. Nah, marah tuh masuk di bagian apa? Ada yang mau tahu? Jamie, marah masuk di bagian apa kemarin minggu lalu? Hah? Ayo Sir, pengen kalian tuh bisa sungguh-sungguh ya, ketika saudara dengar ya, walaupun saudara nggak bisa tangkap semua, maksudnya nggak bisa diingat semua, setidaknya ada hal-hal yang bisa saudara ingat. Yuk, marah itu masuk di bagian apa? Tidak apa-apa kalau memang lupa ya ngomong aja gitu.
Hah? Lupa. Yuk. Jangan marah, kita nggak boleh marah. Itu masuk di bagian apa? 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 Lupa. Tio. Gimana Tio? Kasihilah sesama manusia. Enggak, maksud saya tadi yang tadi Evan ngomong jangan marah, itu masuk di bagian mana? Bagian mana? Coba, ayo kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kita flashback sedikit ya. Matius 5. Itu betul tadi Evan bilang marah, itu betul saudara. Cuma itu shot di bagian mana? Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Coba ya kita buka Matius 5 ya, sama-sama. Oke, sudah 2 nih ya, jangan membunuh, jangan berzinah tadi. Kurang satu lagi. Apa satunya? Evan sudah bantu, dia sudah bantu. Ayo, siapa yang ingat? Bersumpah. Hah? Bersumpah. Ya, jangan bersumpah. Ya. Minggu lalu kita sudah 3 hal. Ya, sekarang kita mau lanjutkan lagi. Oke. Ayat sampai ayat mana minggu lalu ya? Oke, ayat 38. Kita mulai ayat 38 ya. Yuk, Matius 5 ayat 38. Bagi teman-teman yang minggu lalu gak datang, ya, kalau saudara pengen dengar apa yang dimaksud jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersumpah, saudara bisa dengar, sudah masuk di YouTube, saudara. Saya bukan promosi, tapi ini firman Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau saudara baca firman Tuhan ini ketika Yesus khotbah di bukit, itu menarik, saudara. Ya, menarik banget. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Mulai ayat 38. Ya, ini masuk ke poin keempat. Jadi di sesi pertama saya ngomong bahwa kita harus jadi sempurna. Ya, generasi muda, saudara harus sempurna. Sempurna bukan berarti saudara perfect, sempurna dalam kemampuan, dalam talenta, dalam potensi. Walaupun pada kenyataan memang di dalam dunia pekerjaan pun kesempurnaan itu bisa dituntut, saudara. Maksudnya saudara harus dituntut untuk jadi sempurna. Pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan itu harus betul-betul bagus. Ya, kalau bisa sempurna, gak ada cacat celah. Ya. Tapi yang Yesus katakan di sini itu bukan bicara tentang kemampuan atau tentang potensi mengenai sempurna itu. Ya, kita masuk di poin keempat, ayat 38 sampai ayat 42. Ya, yuk saya ingin baca bergiliran. Dimulai dari Samuel 38 seterusnya sampai ayat 42. Ayo silakan. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman kata, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga baju. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang minta kepadamu, dan janganlah mencela orang yang meminjam daripadamu. Oke, ya, stop. Saudara perhatikan ya. Sambil saudara perhatikan saya juga saudara perhatikan di firman Tuhan tersebut. Poin yang keempat adalah jangan membalas dendam. Yang keempat. Jadi saudara harus sempurna, utuh, ya, bertumbuh ya dalam karakter saudara, dalam etika saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keempat adalah jangan membalas dendam. Menarik saudara. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Terus di sini ada kata siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini mungkin pernyataan Yesus yang cukup menarik, saudara. Ya, mungkin kau berpikir loh, kok Tuhan Yesus katakan seperti ini ya kepada murid-muridnya?
Ya, kalau ada yang menampar kamu pipi kanan, kasih kau pipi kiri. Saya tanya dulu, ya. Siapa di sini yang mau, ya, kalau saudara sudah ditampar pipi kananmu, kamu kasih sekarang pipi kirimu? Ada yang mau? Hah? Ada yang mau ditampar pipi kanan pipi kiri? Halo? Ada? Ya. Saya berharap saudara bantu saya, ya, ketika saya bertanya, saudara setidaknya memberikan sebuah jawaban, ya. Jawaban yang bisa membantu. Kita mau santai saudara, ya. Jadi saudara bisa betul-betul tangkap apa yang firman Tuhan katakan, ya. Oke, saya tanya lagi sekarang, ya. Misalnya, ya, sampai di sini yang pernah ditampar pipinya? Ada? Boleh angkat tangannya yang pernah ditampar. Mungkin sama orang tuamu atau sama siapa gitu, pacarmu atau siapa. Ada? Ya. Ketika ditampar, ya, apakah pernahkah saudara ditampar dua-dua, pipi kanan pipi kiri? Ya pernah, ya. Pasti salah satu. Saya pun pernah ditampar saudara, tapi tidak kanan kiri saya ditampar saudara. Salah satu pasti ditampar sama orang tua saya. Kenapa? Karena saya berbuat salah, ya. Karena saking keterlaluannya cara orang kita, kesalahan kita, jadinya orang tua kita gregetan, ya. Mungkin refleks itu langsung tampar kita, saudara. Apakah Yesus menyesatkan kita? Enggak, saudara, ya. Maksud Yesus katakan ini hanyalah sebuah sedikit, ya, perumpamaan, saudara. Artinya apa? Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu, ya. Artinya apa? Jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah. Nah, maksudnya apa? Jangan setengah-setengah. Begini, saudara, ya. Mungkin kita pernah dijahati oleh orang, ya, dijahati oleh teman kita, ya. Entah itu kita dihina, ya, entah kita dibully, entah kita itu dicaci maki. Pastilah suatu saat kita pernah digitukan, entah sama teman kita, sama orang lain gitu, ya. Maksudnya Yesus katakan ketika kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, itu bukan berarti, ya, ketika kau diberlakukan jahat, diberlakukan yang gak bagus oleh teman-temanmu, oleh orang-orang sekitarmu, ya, jangan membalas, ya. Jangan membalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Loh, mungkin kamu bertanya, loh, kok kejahatan itu kan, kalau kejahatan itu kan bisa berarti apa, ya? Kalau orang berbuat jahat, misalnya kita dicuri, misalnya nih, ya, atau apapun itu berbuat jahat, ya. Tapi berbuat jahat di sini bukan sekedar itu, saudara. Ya, orang yang berbuat jahat, ya. Saya akan di poin pertama saya ngomong tentang jangan membunuh. Membunuh itu bukan membunuh secara fisik saja, tapi orang bisa bunuh satu sama lain itu dari perkataan, dia bisa membunuh orang itu, ya. Membuli, mencaci maki, menghina itu membunuh, saudara. Nah, yang Yesus katakan seperti itu. Artinya apa? Jangan kita membalas dendam, saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hanya sebenarnya, ya, sebuah perumpamaan, saudara. Perumpamaan, ilustrasi lah, contoh, misalnya. Bukan berarti ketika saudara diperlakukan jahat, ya, saudara diam saja. Bukan, saudara. Ketika saudara mungkin gak diperlakukan baik, saudara mungkin dibenci, saudara mungkin dimusuhi,
saudara mungkin gak diajak bicara oleh temanmu, ya, tapi saudara tetap berbuat baik terhadap temanmu, ya. Jangan musuhin balik, ya. Jangan musuhin balik. Itu yang dimaksud Yesus. Di ayat 40 di sini dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, ya, serahkan juga jubahmu. Ya. Ada gak yang mau, ya? Ketika seorang itu mungkin pengen baju kita, ya, kita mau serahkan jubah kita. Jubah itu bisa berarti sesuatu yang spesial, saudara. Orang kalau mengenakan jubah, kalau mungkin sekarang, ya contohnya lah, orang kalau pakai jas, tahu jas kan ya teman-teman? Jas itu berarti orang itu spesial, khusus. Kalau di acara-acara khusus, kalau saudara lihat di ibadah-ibadah kita di ibadah minggu pertama khususnya, hamba-hamba Tuhan pakai jas, itu tanda penghormatan, saudara. Tanda orang itu juga rapi, ya. Nah, itu yang ini yang Yesus katakan, bahwa ketika ada orang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu, ya. Gak setengah-setengah, saudara, ya. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya. Ayat 41, ya, di sini dikatakan bahwa ketika ada orang memaksa kau berjalan sejauh 1 mil, ya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Jadi artinya begini, saudara. Ya. Artinya bahwa kita jangan hidup balas dendam. Ya. Kalau mungkin orang paksa kita, ya, berjalan 1 mil, ya, sekalian 2 mil sekalian, 1 langkah lebih maju, saudara. Ya. Ingat konteks di sini, konteks firman Tuhan ini hanyalah sebuah ilustrasi, perumpamaan yang Yesus ingin katakan. Ya. Mungkin kalau saudara kalau bahas ini, ya, kita harus lebih menelaah lebih dalam. Apa yang dimaksud, ya, karena kadang saya pun juga gak ngerti, saudara. Saya perlu baca beberapa kali, bahkan saya lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, saya baru ngerti, paham apa maksudnya, ya. Maka 42 sini juga katakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jangan nolak. Kadang ya kita ini sungkanan, saudara. Setuju? Keenaan, saudara. Ya. Saya percaya saya dan saudara, saya tidak tahu ya, apakah kita ini orang yang misalnya konteksnya minjem uang nih, yang pernah minjem uang ke siapa gitu. Ya. Kadang kita harus enak, kita pinjam uang ke teman kita, tapi kita sungkan. Kenapa? Karena kita menolong orang itu, ya, kita menolong orang itu, tapi gimana ya, kasih enggak ya. Tapi karena tujuan kita menolong orang itu, misalnya teman kita mau pinjam uang, ya, kita nggak bisa tolak, ya, kecuali betul-betul saudara nggak punya uang sama sekali, ya jangan, saudara, jangan dipaksakan saudara meminjamkan uang ke teman saudara. Ya, tapi kalau saudara ada berkat sedikit, ya, pinjamkan, ya. Berbagi, saudara, ya. Kalau konteksnya teman saudara meminjam uang, ya. Terlebih kalau saudara orang teman kita meminjam, kita ada berkat lebih, ya, gak ada salahnya kita memberi secara cuma-cuma. Kita gak perlu minta ganti, saudara. Entah itu apa ya, ketika orang yang dipinjemin itu diam-diam, ya, artinya sudah dikasih pinjam tapi gak sadar, saudara, dia punya
pinjaman ke temannya, ya. Nah, hal-hal seperti ini, saudara, sebenarnya apa yang Yesus katakan ini ada dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ada kehidupan sehari-hari. Nah, saya balik lagi, coba perhatikan ayat 39. Ini saya ada kelewatan. Tetapi aku berkata, Yesus berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya katakan sekali lagi, konteks berbuat jahat di sini, ya, bukan berarti ketika saudara berlakukan gak bagus secara fisik. Sekarang kan banyak kejahatan, sekarang tuh tambah banyak, saudara. Kejahatan itu bukan hanya, tadi saya ulangi lagi, bukan hanya bicara kejahatan fisik, kejahatan bicara pun tambah banyak, saudara. Makanya kenapa kok ada undang-undang ITE? Ya. Hoax di mana-mana, berita bohong di mana-mana, saudara. Ya. Bisa dipidanakan. Maksudnya di sini, ya, Yesus katakan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Janganlah kamu melawan. Ya. Maksudnya adalah jangan kita lawan balik. Ya. Ketika kau gak ya mungkin kau dicaci maki, dihina, dibully, ya sudah, tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Temenin, jangan dimusuhin, saudara. Ya. Jangan membalas dendam. Ingat, dendam itu terjadi, ya, ketika saudara mungkin kita diperlakukan jahat. Misalnya dibully, terus-terusan dibully, saudara. Orang kalau dibully terus-terusan, dihina terus-terusan, ya, kalau orang itu gak kuat, ya, dia gak terima, akhirnya apa? Jadi sakit hati, ya. Dari sakit hati jadi dendam. Kalau orang yang sudah pendendam, dia pasti pengen suatu saat aku akan balas perbuatan dia. Itu orang pendendam, saudara. Dipendam dulu, tapi dalam hati dia ngomong, aku pasti akan balas perbuatan dia suatu saat. Nah, itu yang Yesus katakan, jangan sampai itu terjadi. Kita sebagai anak-anak muda, saudara yang masih anak-anak muda, ya, saudara yang masih ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang bekerja seperti saya. Ayo, jangan kita jadi orang yang pendendam. Ya. Jangan gampang sakit hati, saudara. Karena saya ngalami, saudara. Saya tidak pernah membiarkan diri saya itu jadi orang pendendam. Saya tidak pernah membiarkan diri saya jadi orang yang gampang sakit hati. Mungkin kalian bertanya, oh, kok mungkin gak pernah ngalami hal seperti itu? Saya pernah, saudara. Oh, zaman-zaman SMP, SMA itu, saya dibully, iya, dalam hal apapun. Ya. Kalau zaman sekarang kan kadang bulian, kalau bulian sebut-sebut nama orang tua masih ada. Hah? Pasti masih ada. Sampai sekarang masih ada, saudara. Dulu itu sudah turun-temurun, tidak akan hilang kayaknya, saudara. Ya. Ya. Apa bulian lagi kalau misalnya saudara sekolah negeri? Misalnya ras, ya. Itu gak akan hilang, itu pasti ada. Turun-temurun, saudara. Ras, terus nama orang tua, apa lagi? Ya, agama, terus apa lagi? Fisik. Saya dulu pernah, memang saya sampai sekarang pendek, saudara, ya. Tapi saya bilang pernah dibilang pendek, saudara. Saya tidak pernah membiarkan diri saya itu sakit hati, dendam. Ngapain, saudara? Saya punya prinsip, orang mau melakukan saya gak baik, apapun itu, ya, kecuali kalau sudah betul-betul gak bisa maksudnya sudah keterlaluan, baru saya bukan melawan, saudara. Saya akan tegur, saudara. Saya akan tegur. Nah, ini jangan sampai, saudara, ya. Ayo, anak-anak muda, ayo generasi muda di tempat ini. Saya harap saudara jangan jadi orang pendendam, gak baik. Ya. Siapa yang rugi? Saudara sendiri, bukan orang yang saudara dendam yang rugi. Ya. Oke, ini poin keempat. Nanti kalau saudara kurang puas, saudara bisa bertanya, ya.
Poin kelima, ya, karena mengingat waktu, ayat 42 sampai 47. Tadi terakhir di Evan, ya. Jamie sekarang, ayo di ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jawab. Sorry, ayat 43, sorry. Sorry, ayat 43. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayo lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Nah, ini dibaca nih nanti. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kamu bukan memungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Oke, poin kelima adalah, yang keempat jangan membalas dendam. Poin kelima adalah tetap mengasihi. Ya. Nah, kita dengar firman, ya. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Ya. Ahli Taurat orang Farisi itu pintar ngomong. Kalau saudara baca di firman Tuhan di Perjanjian Baru tentang ahli Taurat dan orang Farisi, coba mereka pintar ngomong, pintar dalam hal apapun, dalam hal agama, dalam hal firman itu pintar, dalam perbuatan nol. Ya. Nah, Yesus ingin katakan kepada murid-muridnya, ya, bahwa kasihlah, ya, musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Kalau bisa jangan sampai ada musuh. Ya. Semua berteman, jangan sampai ada musuh. Ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Wow, spesial saudara. Kita ini dikatakan anak-anak Bapa di surga ketika saudara bisa mengasihi musuh saudara. Ketika saudara saling mengasihi tanpa batas saudara. Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, ya. Ya. Lalu menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya Bapa di surga itu adil, saudara. Mau hujan, mau panas, mau apa ya, mau matahari terik atau apapun itu kondisinya, Tuhan kita adalah Tuhan kita adil. Bapa kita yang di surga itu adil, saudara. Ya, adil. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Wow, luar biasa saudara. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Mereka berbuat demikian kalau ketemu, dikasih salam. Tapi sekarang kita kan lagi COVID, dibatasi, ya. Salam langsung, kontak langsung belum diperbolehkan, saudara. Ya. Artinya begini, saudara. Ya. Yesus ingin mematahkan apa yang orang-orang dunia ini pikirkan, saudara. Ya. Kalau kamu dimusuhi, kalau kau berbuat jahat, dilakukan jahat, benci, ya, gak usah ditemani lagi. Itu pikiran-pikiran orang dunia seperti itu, saudara. Nah, Yesus ingin patahkan hal itu. Lihat, saudara, Yesus diperlakukan gak adil, saudara. Sebelum Yesus mati kayu salib, ya,
Yesus betul-betul mengalami siksaan yang sangat-sangat tersiksa. Ya. Padahal dia gak salah, saudara. Yesus gak salah, tapi Yesus menanggung itu semua untuk kita semua. Yesus benci ke orang-orang itu? Enggak. Yesus katakan, Bapa, ampunilah apa yang mereka berbuat, karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kata Yesus. Yesus gak benci orang yang sudah siksa Yesus, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Ya. Ayo kita sebagai generasi muda, anak-anak muda, ya, bertumbuh jadi dewasa, ya. Dewasalah dalam kehidupan sehari-hari saudara, karakter saudara, ya. Dalam sehari-hari jangan sampai saudara ada musuh. Bertemanlah sebanyak-banyak mungkin orang. Mungkin ketidakcocokan itu pasti ada, saudara. Crash, atau mungkin saudara mengalami hal yang gak mengenakan dari teman saudara. Saya katakan tetap kasih teman kalian. Ya, mungkin saudara kandung kalian menjengkelkan saudara, tetap kasih mereka. Mungkin orang tua kalian gak ngerti dengan apa yang kita mau. Ya, mungkin orang tua kalian suka marahin saudara. Ya, entah karena kesalahan saudara, entah orang tua saudara dengar dari orang lain bahwa saudara melakukan hal yang salah ABC, saudara dimarahin oleh orang tua. Tetap kasih papa mamamu, tetap kasih orang tuamu. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Terus berbuat baik. Berbuat baik bukan berarti saudara harus kasih uang. No. Berbuat baik dalam hal apapun saudara berbuat baik. Ya, ini yang Yesus katakan, jadi sempurna, perfect. Ya. Orang yang sempurna itu proses saudara. Setuju ya? Gak ujuk-ujuk langsung baik, langsung dewasa. Enggak, butuh proses. Nah, prosesnya itu saudara harus diuji. Ya, yang tadi itu yang Yesus katakan. Nanti saudara bisa baca lagi di Matius 5 ini, ya, satu perikop ini, ya. Baca saudara, baca, sehingga saudara dapat pemahaman, dapat pengertian yang luar biasa yang dari Tuhan. Ya. Dan biarlah 5 hal ini, ya, saudara bisa tangkap baik-baik. Yang pertama, jangan membunuh. Ya, membunuh bukan berarti membunuh secara fisik saja, tapi saudara jangan sampai membunuh karakter orang. Jangan sampai saudara membunuh orang dengan perkataan saudara yang menghina, mencaci maki, membuli. Jangan sampai, ya, jangan membunuh. Lalu yang kedua, jangan bersinah. Bersinah bukan berarti saudara, mohon maaf, berbuat seksual saudara dikatakan bersinah. Bukan hanya itu, tapi ketika saudara lihat wanita dan saudara pengen wanita itu, sudah bersinah di dalam hati saudara. Itu kata firman Tuhan. Ya. Apa yang jahat di dunia ini bukan hanya hal-hal yang dilakukan secara fisik. Bersinahan tuh banyak saudara. Pornografi di mana-mana. Ya. Artinya apa? Jaga diri hidup kita sungguh-sungguh. Ya. Gak gampang, tapi saudara ikuti itu. Butuh proses. Ya. Bersinah. Terus apa lagi? Bersumpah. Bersumpah bukan berarti, ya, kalau di pejabat publik presiden tuh sumpah, ya, sumpah. Untuk setia, berjanji. Bersumpah bisa jadi berjanji saudara. Kalau kau punya janji, tepati saudara. Ya. Punya janji sama temanmu, tepati apapun itu janjinya. Ya. Jangan jadi orang yang PHP saudara. Ya. Jangan jadi orang yang memberi hadapan palsu. Ya. Terus jangan bersumpah apalagi. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu kata firman Tuhan, kata Yesus. Konsisten. Kalau kamu ngomong ya, ya iya. Tidak ya tidak. Jangan ngomong ya lalu kenyataannya tidak, ngomong tidak kenyataannya iya. Itu gak konsisten, pelin-pelan. Jadilah anak-anak muda, generasi muda yang konsisten, gak pelin-pelan. Ketiga, poin yang keempat, jangan membalas dendam. Ya, jangan sampai kita semua jadi orang yang berdendam. Jangan ada sakit hati, jangan benci, ya, dengan temanmu. Yang kelima, terakhir, tetap mengasihi. Kasih keluargamu, kasih
sepupumu di rumah, kasih teman-temanmu. Jangan ada embel-embel A, B, C, D, E, ya. Jangan ada motif di balik kasih itu, ya. Kasihlah karena kamu mengasihi dengan tulus, bukan karena motif pengen dapat sesuatu baru kalian mengasihi. Jangan, ya. Kasihlah temanmu, kasihlah keluargamu, kasihlah orang tuamu dengan tulus dari dalam hatimu yang paling dalam. Ya, biar 5 hal ini akan menjadi suatu kebenaran, menjadi rema bagi setiap teman-teman. Saya berharap 3 minggu ini, 3 seri ini kita bisa belajar, ya. Banyak hal saudara, saya pengen value perfect sempurna ini ada dalam kehidupan kita semuanya. Oke, saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ya, persilakan. Apapun itu, mungkin saudara kurang jelas dari ada ayat yang mungkin saudara agak jelas atau dalam kehidupan sehari-hari, silakan. Saya berikan kesempatan untuk saudara bertanya. Ada? Ayo dong, jangan diam. Kalau saudara rasa gak ngerti, gak paham, tanyakan saja, gak apa-apa saudara. Ya, daripada saudara tersesat di jalan di luar sana, mending saudara tanya. Ya. Ada? Lebih ke perubahan sih, Bang. Misalnya kalau kayak gini, kita dendamnya bisa Nathan dapat nilai 100, terus kita tuh dendam karena kita gak dapat 100. Nah itu gimana tuh? Gimana coba agak. Misalnya Nathan setiap pelajarannya dapat nilai tinggi, sedangkan kita punya dendam ke dia karena gak dapat nilai sama dengan dia. Oh, jadi misalnya Nathan nilai tinggi, kamu nilainya agak tinggi. Ya, makanya enggak. Jadi KKM. Oke, terus? Nah itu dendamnya itu gimana tuh? Apakah termasuk? Itu termasuk iri, bukan dendam itu. Ya, kita gak puas nih ya. Nathan nilainya bagus, kamu nilainya gak bagus. Itu iri. Awalnya dari iri hati. Nah, dari iri hati kamu gak bisa sama seperti Nathan. Gak bisa. Dan kamu pun gak mau lepas iri hati itu. Terus iri. Ya, akhirnya apa? Jadi dendam. Makanya dendam itu pada ujungnya di akhir-akhir saudara. Jadi gitu kan. Jadi itu sebenarnya iri hati. Iri hati yang kalau terus-terusan kamu pendam, itu jadi terus-terusan akan jadi pendendam kamu. Kamu akan gak suka sama Natal. Kamu akan benci Natal. Kenapa? Kamu dendam itu terus. Gitu bisa dipahami. Tapi kan kamu tidak memperbolehkan untuk iri hati. Iya, memang gak diperbolehkan. Makanya ini kan kalau hal itu terjadi, itu berarti awalnya dari iri hati. Karena kamu gak bisa seperti Nathan, gak bisa dapat nilai bagus. Akhirnya apa? Jadinya iri hati, lalu jadi dendam. Makanya kan tak bilang, jangan sampai ya kita ini hal kecil apapun itu membuat kita jadi pendendam. Dipendam terus tidak dikeluarkan. Orang yang pendendam itu saya katakan tadi akan pengen balas, bukan balas yang baik loh ya. Kebanyakan orang yang mendendam itu balasnya nggak baik. Kebanyakan seperti itu. Bisa dipahami? Atau mungkin ada pendapat lain yang bisa kasih pendapat? Silakan. Jadi saya bebas saudara. Jadi saya tidak hanya menjawab, tapi saudara bisa bantu, bisa memberikan pendapat apa ya. Kalau mau bertanya silakan, mau memberikan pendapat silakan. Ada? Ayo, ada yang mau tanya, ada yang mau kasih pendapat, silakan. Atau kurang jelas, ya. Halo. Ya. Misalnya kalau kita tuh orangnya sadar diri,
sedangkan kita tuh juga dibully juga. Itu wis membunuh banget atau gimana, Bu? Gimana? Orang misalnya kita itu sadar diri. Sadar diri. Nah, terus kita dibully juga. Sadar diri. Itu sudah membunuh lebih atau maksudnya kamu yang dibully gitu dah. anggapannya, Bu? Anggapannya. Anggapannya kan sadar diri, tahu keadaannya kayak gini terus. Makanya kan kau kan ngomong orang yang membuli itu sama aja membunuh. Jangan bingung saudara. Makanya apa yang Yesus katakan itu sebenarnya bukan hal yang fisik, tapi hal-hal yang apa ya, yang sederhana, yang kecil. Saya tanya, bully itu hal kecil apa hal besar? Menurut kamu, membuli itu hal kecil apa hal besar? Kalau bully secara fisik besar, kalau bully secara Omongan kecil. Ya. Bully secara fisik seperti apa contohnya? Mungkin kamu Diganggu lah atau dipeloroti celananya lah. Ya, jangan sampai berbuat seperti itu ya. Saya juga pernah gitu kan saudara. Ini jujur saudara, waktu SMP jadi ingat saya. Ya bercanda, saya dipeloroti celana saya. Coba itu. Karena kan tak pakai sabuk waktu itu kan. Tahu teman saya kalau saya ini celana saya itu agak molor gitu. Dipeloroti saudara. Bahkan pernah sama guru, saya tidak tahu ini pernah apa tidak zaman. Celananya suruh balik sama gurunya. Ada yang pernah? Itu pasti satu orang, gak ada lagi itu. yang melakukan itu hanya satu guru itu, setahu saya ya. Tidak boleh sebut nama. Jadi maksudnya begini, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Sadar diri, ya sudah, kamu dibully ya sudah, biarkan. Ya biarkan, ya tetap kasih temenin sudah. Ya, kita jangan ambil repot teman-temannya. Saya ngomong begini karena saya alami. Entah kalian mau dibully atau dihina, ya sudah. Kecuali kalau penghinaan itu sudah sangat-sangat nggak bisa ditolerir, ya saudara harus tegur. Apapun itu penghinaannya, ya. Penghinaan secara fisik, ya. Ini di sini gak ada perempuan, ya. Sekarang kan banyak. Ya, perempuan itu mengalami penghinaan fisik dalam apapun juga, dalam hal di media sosial, ya. Misalnya body shaming, tahu body shaming kan? Itu sudah penghinaan saudara. Gak bisa dibiarkan, harus tegur. Memang ada yang diam, tapi kalau diterus-terusin, kalau di media sosial ya satu orang ngomong body shaming, pasti ada aja yang di bawah komen-komen bawah itu yang komen yang nggak baik juga. Pasti coba lah, yang nyinyir lah, yang apapun itulah, yang suka nyinyir, yang suka anggaplah itu sampah lah. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Sekarang dunianya digital sudah, serba media sosial. Apapun itu perkataan pun tidak hanya lewat langsung. Perkataan yang nyinyir pun di media sosial banyak banget. Ya, yang bully lah apapun itu. Ada lagi? Kalau dibanding-bandingkan gimana kok? Ini konteksnya adalah apa dulu? Dibanding-bandingkan. Di dalam mana? Di teman atau di keluarga? Ya, umum anggapannya dia tuh dapat nilai 100 terus. Kan kamu. Saya tanya dulu. Kalau orang itu ngomong seperti itu benar apa enggak? Maksudnya gini loh. Kalau orang itu kan ngomong, oh kamu nih si A dapat nilai bagus, kamu nih gak dapat nilai bagus karena kamu malas. Tapi dalam dirimu kamu betul malas apa enggak? Ini contoh lah. Saya kan nggak tahu siapa itu. Gimana? Itu harus dicek dulu hal seperti itu. Kadang ya orang tuh ngomong, kadang pertama bisa jadi karena belak-belakan, ngomong tanpa pikir. Yang kedua ngomong dengan pikir dan dengan dia lihat secara langsung. Lihat secara langsung dia ngomong hal yang negatif walaupun memang itu gak diperbolehkan. Jangan, itu namanya sudah menghina, sudah membuli.
Kalau memang dia katakan seperti itu, ya, oh dibandingkan yang ini yang A dapat 100, kamu dapat nilai jelek. Sekali lagi saya ngomong, ya sudah, tetap kasih dia dan buktikan bahwa kamu bisa dapat nilai yang seperti si A. Dengan apa? Ya belajar, dengan belajar. Patahkan omongan orang yang gak baik dengan perbuatan saudara. Percuma kita ngomong doang tapi gak lakukan. Percuma saudara. Kita ngomong aku nih baik, aku nih gak benci sama orang, tapi kalau saudara ngomong doang, omong kosong, percuma saudara. Harus dengan perbuatan. Makanya firman Tuhan katakan, ya, Matius 5 ayat 16, hendaklah kamu terlalu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan, bukan perkataanmu yang baik, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi gak cukup perkataan, tapi perbuatanmu yang orang lihat. Jadi gitu. Ada lagi? Ya, Evan. Kalau tentang dendam itu, kalau saya tadi contoh misal ada orang sebut aja si A ya, dia kan berbuat tidak baik sama saya, dia jahat, membuat hati saya sakit misal. Itu kan tidak mungkin saya pada saat itu memaafkan dia karena memang saya sakit hati. Misal saya butuh waktu, anggap aja seminggu. Berarti dalam 1 minggu itu saya kan menyimpan pandangan yang gak baik buat orang si A itu karena memang saya sakit hati sama dia. Setelah 1 minggu mungkin saya bisa memaafkan, ya, tapi selama 1 minggu itu apakah saya bisa dibilang dendam atau enggak? Ketika kamu sudah maafkan, selama 1 minggu kan saya belum bisa maafkan, jadi saya pandangannya ke orang itu masih buruk lah, masih sakit, itu terus termasuk dendam apa? Oh iya, termasuk dendam. Karena kamu pendam, kamu gak keluarkan. Saya katakan begini saudara ya, kalau saudara, ya siapapun itu, kalau saudara punya masalah dengan siapapun itu, saudara mungkin gak enak sama orang itu, jangan dipendam, omongin. Yang omongin baik-baik saudara. Kamu jangan gitu dong, omonganmu tuh gak bagus, gak baik. Ngomong, jadi jangan simpan dalam hati. Jangan jadi orang yang sungkanan, itu yang saya ngomong. Kalau memang saudara lihat orang itu gak lakukan hal yang gak baik terhadap kita, ya, jangan diam, omong dengan baik-baik. Bukan berarti kita balas, omong dengan baik-baik, tegur dengan baik. Kamu jangan seperti itu ya. Gampang, gak gampang, apalagi seumur-umur kalian. Ya, sungkanan itu pasti ada, gengsi itu pasti ada. Ya, gengsi itu pasti ada. Harus enggak lah, ngapain aku ngomongin langsung gitu. Harus tak dendam aja lah dalam hati. Aku jauhin aja orang itulah. Tapi enggak seperti itu saudara. Ya. Jadi itu bisa dikatakan kalau kamu 1 minggu kamu enggak ungkapkan, ya, kamu termasuk orang yang sudah dendam. Makanya kalau kamu sudah tahu itu terjadi, ya sudah, omongin baik-baik, ya, omongin baik-baik, dan juga punyailah sikap yang mau mengampuni, mau maaf. Ya. Gak gampang memang, tapi memang itu dalam kehidupan sehari-hari saudara terjadi. Itu udah, atau masih kurang puas dapat Pak? Cukup ya. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Silakan, saudara. Nah, ini kan diskusi juga, ada tanya jawab juga. Tidak apa-apa. Bisa Bu. Misalnya kita sudah kasih tahu ya Bu. Terus kalau orang yang bebal itu gimana Bu? Apakah kita tetap kasih tahu terus atau kasih tahu apa dulu? Ceritanya gitu. Orang yang bebal Tetap aja seperti itu. Ya sudah, tidak usah ambil repot. Jangan dikasih tahu terus. Maksudnya begini lah, kalau orang itu sudah dikasih tahu tapi tetap bebal, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberitahu,
ya sudah dibiarkan bukan berarti dimusuhin. Temenin aja, maksudnya ya biasa aja gitu loh, biasa, bukan dimusuhin. Maka saya tak bilang tadi kan di awal, tadi barusan ini, orang itu kan bukan perkataan, perbuatan. Jadi gitu, maksudnya ya kalau memang orang itu nggak bisa dikasih tahu ya wis lah. Diemin bukan berarti kamu musuhin, diemin kamu tetap kasih dia, say hello harus tetap ada, tanya kabarnya, tetap rangkul orangnya gitu. Kita gak bisa mengubah orang, ya. Kita semua gak bisa mengubah temanmu, yang bisa mengubah itu cuma Tuhan. Ya. Ini harus ada dalam diri saudara. Jangan saudara beranggapan bahwa ketika teman saya itu berbuat gak baik, kita tegur. Ya, orang itu bisa berubah, gak mungkin saudara. Gak ujuk-ujuk langsung berubah jadi baik, enggak. Yang bisa mengubah itu Tuhan. Tugas kita menegur yang baik, kasih tahu yang baik, kasihi, ya, jangan dibenci. Biar tuh bagian Tuhan yang mengubah orang itu. Ada lagi ya, yuk. Evan. Misal dengan banyak orang nggak tahu diri dan misalnya gini, orang itu punya antara sama kita sering terus berulang-ulang, itu kan membuat hati kita kan sakit ya. Jadi kalau kita terus mengampuni, kita kasih tahu tetap gak mau berubah, nah dia tuh kan terus ngelunjak. Jadi apakah perlu kita kasih waktu untuk memang benar-benar didiemin, biar introspeksi diri itu, biar aku ini salah apa sama dia, kok dia nggak nemenin aku, mungkin aja bisa berubah sifatnya. Enggak bisa, karena begini loh. Kalau kita diemin tapi kita gak ngomong sama orangnya, percuma. Gak akan sakit, gak akan peka gitu. Ini menurut saya loh ya. Kenapa? Karena kalau misalnya hal itu terjadi, ya, tapi kamu gak mau kasih tahu, gak mau ngomong dulu. Kayak tadi sama Samuel, dikasih tahu gak bisa, gitu. Ya sudah, itu baru kamu diemin untuk dia introspeksi. Tapi dari awal sudah tahu dia sudah berbuat, itu kamu sudah ngomong ke dia, ngomong sama dia baik-baik. Tapi pengampunan, memaafkan itu harus yang paling utama. Kalau sudah ngomong dia kayaknya masih gak terima atau apa ya, gak terima lah dengan perkataan kita, ya sudah biarin bukan berarti saudara musuhin, biarin ya, tetap kasihi, tetap temani. Itu lah. Ya ini memang umum lah, banyak terjadi lah. Saya yakin sehari-hari ini ada lah, pasti ada hal-hal yang seperti ini. Gitu. Mungkin ada yang kasih pendapat yang lain? Andre, semua siapa? Ada? Ya, mungkin Kak Tio mau kasih pendapat. Boleh Tio kalau mau kasih pendapat dengan persoalan yang kompleks yang tadi mereka omongin itu, yang ditanyakan di. Menarik ya sebenarnya, kayak soal dendam, soal apa namanya diri hati dan lain-lain. Tapi tadi Coach Chandra sudah banyak bilang solusinya, ya kayak oh iya harus diomongin. Kalau teman-teman ingat juga mungkin beberapa minggu lalu aku sudah lupa kapan ngomong. Sering dari kita, ya mulut sama telinga kita ini kita pakai tiap hari, tapi jarang kita latih buat kita pakai ya. Perlu beberapa hal untuk diomongkan secara serius, dan perlu beberapa hal untuk didengarkan secara serius. Terutama kalau tadi kasusnya ke teman yang dikasihi, gak usah takut, perlu untuk diomongin, untuk saling nasihati. Justru teman yang belak-belakan itu baru bisa dibilang teman. Kalau ibaratnya bahasa teman yang bisa jadi dirinya dia di hadapanmu apa adanya, gak usah pakai topeng, gak usah apa-apa, itu baru teman. Teman yang bangsat itu baru teman. Sungguh, teman yang ngeselin, teman yang itu baru teman. Teman yang bisa bikin kamu bertumbuh
salah satunya ya dengan cara dia ngomong, saling nasihati dan lain-lain. Aku punya ada beberapa teman saat ini yang bisa kukatakan seperti itu, dan mereka yang nasihati terus. Beberapa saat kayak aku ngelakuin kesalahan di misalnya merancangku terlalu keras dengan teman kelompokku, mereka yang nasihati aku. Oh iya, aku sadar. Memang kadang aku sendiri yang jadi pendengar gak bisa langsung terima nasihatnya, tapi dengan mereka omongin itu berulang-ulang, lama-lama itu yang bikin aku mikir. Jadi kalau kamu buat mereka mikir, ya harus diomongin dulu. Kalau nggak gitu, kita semua cowok lah. Mana ada sih yang ngerti kalau cewek? Ya pikirin aja sendiri. Kita nggak ngerti. Semua aku udah diomongin gitu. Dan ya, karena itu pentingnya mulut kita dipakai untuk ngomong ke orang lain, bukan cuman masalah itu selalu ada jalan keluarnya selama kita mau sama-sama mikir jalan. Dan kalau yang tadi ibaratnya soal iri hati dan lain-lain, sebenarnya balik lagi yang paling penting jangan sombong. Sombong itu sadar gak sadar semua manusia punya sombong, dan itu akar dosa. Karena aku sombong dan aku lihat orang lain lebih dari aku, dan aku mau jadi lebih dari dia, akhirnya aku jatuhin dia dan lain-lain. Akhirnya iri hati, karena iri hati jatuh ke dosa yang lain, nyuri lah apa. Karena sombong, karena aku sudah di atas, orang lain di bawah, aku gak mau dia sama kayak aku atau di atasku, akhirnya jadi serakah. Coba dari sekarang lihat ibaratnya apa yang kita pegang sebagai kesombongan kita, dan kalau bisa lepas itu. Soalnya itu yang bisa bikin kita berakar dosa saja. Soalnya dosa itu gak bakal berhenti di satu dosa, bakal nungguin dosa-dosa lain, dan dosa gak ada yang bisa kecil. Terima kasih Theo. Oke, ada yang lain? Mau tanya lagi? Atau yang mau kasih pendapat? Ada? Oke. Saya punya pemikiran, tapi saya nggak tahu Ya tidak apa-apa. benar apa enggak. Ya. Menurut saya itu iri hati itu kan merupakan satu hal yang wajar, dan iri hati itu munculnya seketika. Kalau kita lihat, misalkan Nabi Samuel itu nilainya dia bagus, jadi menurut saya iri hati itu perlu kalau kita bisa jadi itu positif. Kok dia bagus atau enggak? Mungkin aku kurang belajar, jadi aku harus belajar biar bisa bagus. Iri hati yang nggak baik itu kalau kita iri dia kok bagus ya, jadi kita usirin dia, nilai ulangannya bisa waktu ulangan kita jadi dia jelek, atau saya melakukan hal yang nggak bagus biar saya dapat bagus. Jadi menurut saya iri hati itu perlu kalau memang itu bisa buat kita lebih naik dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Oke. Anda mau kasih pendapat? Silakan. Iri hati. Theo, ada mau kasih pendapat atau Andre? Saya pengen saudara, ayo ngomong gitulah. Jadi ada pendapat, ada sedih, timbal balik. Oh, satu bicara, satu kasih pendapat, satu tanya. Jadi gak hanya saya jawab, tapi saudara juga bisa jawab, bantu kasih pendapat. Itu maksud saya. Jadi saudara tidak berpatokan dengan apa yang saran saya, tapi saudara kalau ada pendapat teman saudara baik, saudara bisa dengar juga hal itu. Itu maksud saya. Ada? Ayah Andre, ayo. Masalah yang temen gini ya. Iya. Contoh. Apa itu? Udah janji yang tadi Coach Andre sempat bilang kan. Iya. Udah janji nggak datang, terus janji lagi nggak datang, udah dinasihatin berkali-kali, tetap nggak berubah, dan sampai akhirnya aku ngambil suatu langkah kayak I don't give a shit gitu, kayak aku nggak peduli meskipun kamu ada, tapi aku nggak, kamu nggak ada gitu. Aku ngambil langkah itu gimana? Aku minta pendapat. Itu menarik sebenarnya. Jadi dia Evan bilang iri hati itu ada baiknya. Terus Andre tanya gimana pendapatnya kalau misalnya masalah janji. Saya katakan lagi ya,
apapun itu janjinya, ayo teman-teman, kalau kamu ngomong janji ya, katakan ya. Saya jujur loh ya di hadapan kalian, saya pernah gak tepati janji ke teman saya, sungguh saya merasa bersalah karena saya sudah ngomong ya ke teman saya, tapi saya gak tepati. Misalnya diajak pergi gitu, ayo pergi, oh ya aku ngomong ya, tapi pada kenyataannya aku gak datang, ya aku rasa bersalah. Nah, kok minta maaf nggak itu? Saya pasti minta maaf, Nah, ngomong. Saya kan mau diam. itu benar masalahnya. Saya tuh begitu ya, makanya itu tergantung masing-masing orang. Saya tuh prinsipnya begitu. Minta maaf, simple kan? Ya simple ya, betul harus minta maaf. Iya sih, Ya udah. simple ya. Jadi maksudnya begini, betul juga. Jadi kalau kita nggak tepati janji, ya minta maaf. Saya gitu saudara. Ya walaupun omongannya mereka ketika saya sudah mau minta maaf, oh lah biasa lah pasti ini, mana saya gitu kan. Tapi setidaknya saya minta maaf gitu loh. Tapi sebelum minta maaf, ayo dong ya. Kalau janji itu ya harus tepati lah. Saya juga belajar saudara, sungguh. Saya juga belajar dalam hal ini. Kalau saya diajak teman pergi jalan, ya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Kalau memang bisa, bisa. Apapun itu alasannya, kecuali kalau ngajaknya mendadak. Kadang kalau ngajaknya mendadak itu perlu dipikirkan ulang, mau apa enggak ya, ya simpelnya sih minta maaf lah, itu simpel banget. Ada pendapat lain, Evan atau siapa, Theo mungkin? Ya, jadi maksudnya kayak maaf ya, salah satu guna mulut lain yang harusnya bisa kita latih, ngomong maaf ya. Tapi btw soal kayak yang teman tadi, kasus nyata kayak aku sendiri punya kok teman kayak gitu. Dan jadi gini, ini harusnya adalah di tongkrongan gue itu orang yang paling dekat sama aku. Kenapa? Dia yang bareng aku dari ospeknya kuliah, satu kelompok sama aku. Dan kalau kuliah itu di Petra khususnya, bukan cuma di waktu ospek aja, satu semester kita bakal bareng. Dan waktu satu semester bareng itu aku juga satu kelompok lagi sama dia. Jadi harusnya kita deket banget tuh di kumpulan kita, tapi akhirnya rendah karena satu hal juga, kita satu tongkrongan tahu kalau dia suka bohong. Dan sampai kesel loh kadang, kayak aku malah nggak suka sama orang yang suka bohong. Jadi kadang sering sekali pengen tak sekat gitu, dia sudah sekat ketahuan bohong, tapi dia gak kenal. Apa yang kita lakukan sebagai seorang tongkrongan yang sama-sama sudah dewasa? Ya sesimpel kita kasih contoh ke dia dan kita gak bohong. Kita kasih contoh ke dia waktu kita janji untuk traktir. Jadi problemnya ada banyak hal, tapi salah satunya traktir ya, waktu kita janji kita tepati. Sampai saat ini kita masih nabur, soalnya dia menjauh dengan sendirinya karena dia punya kekasih gitu. Jadi malah dia yang punya kekasih duluan ya, yang suka bohong, yang kita yang enggak. Apa namanya? Tapi dengan ya kalau kita jadi seleksi pertemanan itu wajar sebenarnya. Jadi misalnya kayak kamu awalnya temenan sama dia, lama-lama gak cocok, itu wajar dan gak salah menurutku. Gak bisa maksain terus kayak kita berada. Kalau kayak gitu jadinya nanti aku bakal ada di lingkungan yang buruk, terus pas aku maksain diriku ada di sana, ngomong oh iya aku ada di sini supaya menjadi terang di tempat yang gelap gitu. Lama-lama kok jadi gelap, gak bisa. Memang wajar untuk seorang itu berpindah-pindah, bahkan asalnya kita Ramadan. Jadi gak apa misalnya mau tidak sedekat dulu sama temanmu, itu gak apa dan memang wajar. Mungkin kalau caranya ya, kalau ajak ngomong sekali sama dia, aku sadar satu hal ini sama kamu kurang tepat janjimu di sini, dan secara jujur aku gak bisa tahan lama-lama kalau kita temenan kayak gitu terus. Sudah kayak mau putus ya, tapi bukan. Aku di sini ngomong ini karena aku mau kamu jadi orang yang lebih baik. Kalau mau dengerin, mau enggak terserah. Kita bakalan temenan, tapi mungkin kita gak bakal sedekat itu. Itu yang bahkan beberapa orang ya di kumpulan itu yang ngomong sama anak itu kayak gitu. Dan dia kayak gitu tetap biasanya kita tetap ada dia di grup, ada, cuma waktu kita main dan lain-lain
dia cuma di mention, nggak ditanyain kabar. Jadi ya wajar, tapi maksudnya jangan sampai jadi musuh. Tapi wajar untuk ibaratnya renggang dan lepas. Bukan musuh, tapi ya cuma sekedar Kenal. nggak peduli gitu. Iya, iya. That's okay, that's okay. Ya, Sehat untuk dirimu kalau kamu bisa. ya saya setuju sih, tapi makanya seleksi itu betul lah Pak. Kita harus seleksi. Kadang kan apa ya, berteman tuh sama-sama aja, tapi seleksi dalam arti mana yang pantas dijadikan sahabat gitu contohnya. Mana yang hanya sekedar teman. Kalau sahabat itu kan dalam-dalamnya sudah kan ngerti baik buruknya orang itu, kalian akan ngerti karena sudah jadi sahabat. Betul kan? Beda kalau teman, saudara mungkin tahu baiknya doang, atau saudara tahu awal-awalnya sih tahu baiknya doang, buruknya mungkin nggak tahu. Tapi kalau sudah jadi sahabat, baik buruknya itu tahu, masih bisa dipahami. Gitu. Tapi bukan berarti dimusuhin gitu. Ya, tetap dikasih. Tapi saya kurang setuju juga dengan apa yang kata Andre, nggak peduli. Saya katakan begini, ini pendapat saya, gitu ya. Makanya bisa tangkap, bisa sama-sama tangkap. Peduli itu gak apa ya, kepedulian itu gak mandang sebenarnya. Artinya begini, ya kita peduli, maksudnya peduli itu dengan sungguh-sungguh tulus peduli gitu lah. Kadang orang tuh ya gak bisa dipaksakan. Kadang orang itu memang cuek, orang itu cuek, jadi gak mau tahu gitu. Tapi peduli itu kadang diperlukan, hal kecil apapun itu. Jadi tak rasa sih kepedulian itu harus ada. Entah mungkin kamu gak anggap orang itu gak ada, ya jangan gitu juga lah. Setan namanya kok kamu anggap orang itu gak ada. Maksudnya bukan menganggap orang itu gak ada, ya sudah lah. Kalau memang dia seperti itu ya sudah, jangan dimusuhin. Jadilah teman, gitu. Jadilah teman. Maksudnya jadilah teman, peduli. Ya sekali-sekali peduli gak apa-apa gitu. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada musuh. Ini pendapat saya gitu. Karena jujur aku kebayang sama Ya. entah pasangan, entah sahabat. Salah satu seleksi paling mudah ya. Kalau kamu pernah tengkar sama dia, tengkar berat sama dia, dan kamu bisa baikan sama dia, kalau itu bisa jadi sahabatmu, itu bisa jadi pasangan. Soalnya berarti kamu bisa jalani hubungan yang panjang sama dia, bukan cuma hubungan topeng-topeng. Itu kalau menurut. Jadi tengkar itu perlu. Ya, pokok tengkar kan hal yang baik kan. Maksudnya tengkar kan harus ada penyelesaian kan, nggak mungkin nggak ada penyelesaian. Ya balik lagi, maksudnya kita bicara tentang gak peduli atau apa ya, jangan sampai gak peduli seterus-terusnya kalian gak peduli ya janganlah. Gitu. Saya ibaratkan seperti ini, sorry ya. Misalnya nih ya, kalau teman kalian sakit, masa kalian cuek? Saya ngomong ke kalian di grup di sini ya. Siapapun itu yang sakit, anak-anak muda di sini ya. Saya selalu menaruh kepedulian, bukan berarti saya sombong, enggak saudara. Saya kadang kasih tahu di grup, oh teman kita sakit, ini si A sakit. Gimana kita kasih contoh kepedulian? Ya kasih apa gitu, cepat sembuh lah atau apa. Hal sekecil itu bisa berdampak. Saya tidak memaksa kalian untuk melakukan seperti itu. Mungkin karena kalian tidak terbiasa untuk ngomong seperti itu. Tapi hal kecil seperti itu bisa dampak yang positif bagi orang itu. Gitu, maksudnya coba posisikan diri kalian kalau misalnya ya jangan sampai terjadi, posisikan diri kalian lagi sakit nih ya. Sakit, wis teman kalian cuek, enak apa enggak? Saya tanya, enak apa enggak ketika saudara sakit tapi gak ada satupun yang mempedulikan saudara? Enak apa enggak? Diamin saudara gitu, saudara sakit gitu gak ada pedulikan aku. Akhirnya apa? Oh nganggap teman kalian ini gak teman-teman sungguh-sungguh. Ya mungkin dijauhin karena sikapnya. Iya karena sikapnya, tapi bukan berarti. Makanya gini loh, kalau memang sikapnya itu gak baik, ya sudah omongin baik-baik. Kalau dia memang gak baik,
Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi yang terus-terusan gitu, yang nggak baik terus-terusan gitu. Tapi kok Nah, karena tindakannya itu berawal dari broken home kok biasanya kok. Kekurangan kasih sayang, kurangnya edukasi buat anak itu kok. Makanya dia melakukannya untuk mencari kesenangannya kok. ya sebenarnya bukan hanya broken home juga ya, tapi pergaulan sehari-hari juga bisa juga. Memang broken home itu jadi satu faktor orang itu seperti itu, tapi bukan melulu-melulu dengan broken home. Bukan. Menurut saya, yang pertama itu pasti orang yang broken home pasti akan mengalami hal yang tidak baik. Bukan lakukan hal yang tidak baik, mungkin sifatnya, karakternya, tapi dalam lingkungan sehari-hari itu bisa jadi faktor orang ini baik apa enggak. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul yang buruk, pasti kebiasaan kita nggak baik juga, makin buruk juga. Aku mau cerita penyesalan Astor Arsitek 2017. Jadi kalau kalian nggak tahu Astor itu apa, Astor itu orang yang ngajarin, yang materi yang berapa minggu lalu kita sampaikan itu salah satu materi Astor. Kita nyampaikan bahwa hidup ini sementara, kamu harus punya tujuan hidup. Ini gitu, sebuah kayak pelayanan untuk maba-maba mahasiswa. Biar gak cuma asal kuliah kerja mati, enggak. Kuliah kerja bisa punya tujuan hidup, bisa nyampain apa terserah yang dia mau. Waktu itu tahun pertama aku jadi Astor adalah tahun Astor paling banyak di IPK. Astor Arsitek paling banyak di IPK. Dan ya sama tadi kayak Andrea bilang, ada satu temanku yang karena sifatnya dijauhi sama semua orang, aku bilang semua orang, dia bukan angkatanku, dia angkatan atas yang gak naik, karena itu dia bareng. Jadi karena faktor itu dia sudah dijauhi karena sudah dianggap bodoh, biasanya gitu. Terus faktor lain adalah dia itu suka minum, suka kebal, do drugs and we know, self harm. Jadi dia tuh apa ya? Bayangkan ke kampus, kalian lihat orang tangannya di perban, dan saking mananya dia tuh sampai gak apa-apa loh. Iya gak apa-apa, dilihatin. Saking desperate, maksudnya kayak. Tapi waktu itu kita gak ada yang peduli gitu. Maksudnya kayak dengan alasan apapun, Astor Arsitek yang harusnya banyak, bahkan di kelompoknya itu ada 3 Astor, kita gak jangkau dia, kita gak temenin dia, kita gak ngomong ke dia. Akhirnya dia sudah gak ada. Dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan percintaan lah apalah. Dari image saya memang sudah buruk. Kita baru sadar kita punya banyak waktu buat ngomong sama dia, kita punya banyak kesempatan, kita punya banyak orang, punya banyak tenaga buat nemenin dia, buat mungkin ngajak dia buat jadi orang yang lebih baik minimal. Tapi karena kita gak lakukan, akhirnya dia mengakhirinya. Jadi seburuk apapun teman kita, coba ngomongin, jangan langsung dijawab. Terutama kalau kita tadi tahu, sebenarnya dia punya faktor broken home lah, apalah. Justru orang-orang yang kayak gitu yang paling butuh pertolongan dan paling butuh dengar kita dan didengerin. Iya, kayak gitu. Ya, terus. Jadi ya ya gitu teman-teman. Jangan sampai dijauhin. Ya. Tetap bangun pertemanan kita. Ya, karena waktu sudah 6:30, ya mohon maaf kita sudah terlambat hampir setengah jam, tapi seru saudara. Ya, jadi diskusi ini memang kadang diperlukan. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, Geo, ada Risto, Adi juga, Marcel, Jamie, Niko, terus Niko Handoyo juga, Sampor Sudoya. Ayo kalau saudara mau sampaikan sesuatu yang baik, yang kalau memang baik gak baik sampaikan. Mau tanya, mau kasih pendapat, dipersilakan saudara.
Ya, walaupun memang tidak setiap minggu kita lakukan seperti ini, tapi setidaknya adalah hal seperti ini. Ya. Saya mau menanggapi yang iri hati ini terakhir ya, terakhir. Iri hati, pendapat saya gak ada yang namanya iri hati positif atau negatif. Ini pendapat saya. Namanya iri hati ya iri hati. Ketika kita mungkin melihat teman kita tuh dapat nilai bagus, ya, kita pengen dapat nilai bagus juga, tapi bukan dengan cara iri hati, gitu. Tapi dengan cara aku pasti bisa, bukan sama ya, maksudnya aku pasti bisa dapat nilai yang bagus juga, gitu. Gak mesti sama orang tersebut. Kalau orang itu dapat 100, kemampuan kita cuma dapat 90, 80, itu sudah bagus. Tadi saya coba searching di firman Tuhan yang kata iri hati. Banyak bicara tentang iri hati. Ya. Saya bentar ya. Nah, Yohanes 3:16 saya bacakan ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba kalian renungkan baik-baiknya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang iri hati, ya, itu pasti akan ada kekacauan. Ujungnya apa? Lakukan hal yang jahat. Gak usah mulu-mulu lah. Misalnya ya, kita dalam hal ekonomi, ya, wah orang itu ekonominya jauh lebih bagus, lebih kaya, banyak uang. Kita pas-pasan, kita jadi iri. Itu bisa terjadi perbuatan jahat. Dengan cara apa? Yang mencuri. Kenapa? Karena pengen dapat hartanya juga, harta orang itu juga. Mencuri. Dan hanya cukup mencuri, orangnya juga bisa dibunuh. Ya. Jadi saya katakan ke Evan khususnya, gak ada namanya iri hati positif atau negatif. Ya. Di sini gak ditulis kok mana iri hati. Firman Tuhan gak nulis ada yang iri hati yang positif, ada iri hati yang negatif. Gak ada. Iri hati tetap iri hati, iri. Gitu. Iri lihat orang lebih bahagia, iri lihat orang itu lebih berhasil, iri lihat orang itu temennya banyak. Iri itu banyak hal saudara. Ya. Jadi iri itu gak ada positif, gak ada negatif. Kalau sudah iri ya iri. Ya. Ganti iri hati itu dengan cara apa ya? Hal yang baik lagi, bukan iri. Ya. Maksudnya aku pengen bisa, bukan sama, tapi aku pengen ambil hal yang baik dari dia. Ya. Kalau dia nilainya bagus, aku pengen dapat nilai yang bagus juga. Aku ambil yang baik. Gimana caranya? Bukan dengan cara iri hati. Ya tanya tips-tipsnya. Oh gimana caranya kamu dapat nilai bagus? Apa cara-caranya? Oh belajarnya berapa lama? Itu hal-hal yang bagus. Orang yang iri hati, yaitu cenderung diam, cenderung dia pengen buktikan kalau aku lebih bisa bla 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 dan sebagainya. Ya, oke. Jadi biar gak lama-lama saudara ya, mohon maaf terlambat setengah jam. Ya, jadi ayo, ya pesan terakhir ya, bukan pesan terakhir juga. Di sesi terakhir ini saya berharap saudara dan kita semua di tempat ini, ayo kita jadi perfect, jadi sempurna. Ya, sempurna dalam karaktermu. Jadi dewasa dalam karaktermu, moral, etika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk, satu hati kita berdoa bersama. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, untuk ibadah yang Kau sertai. Dari awal pujian, penyembahan, dari firman yang kami dengar Tuhan, bahkan kami sempat diskusi Tuhan bersama-sama,
bertanya, memberikan saling pendapat satu sama lain Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah melalui ibadah pada sore malam hari ini Tuhan, kami belajar banyak hal Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk jadi orang yang sempurna Tuhan. Sempurna bukan berarti tanpa cacat celah Tuhan, tapi kami mau diproses, disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Jadi dewasa, bertumbuh dewasa Tuhan, dewasa dalam karakter kami, dewasa dalam kerohanian kami Tuhan, sehingga kami mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami belajar dari apa yang Engkau katakan ketika Engkau berkorban di bukit Tuhan. Banyak hal yang kami dapat pelajari Tuhan, yang kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Biarlah setiap anak-anak muda, generasi penerus, generasi berikutnya ini pada tempat ini Tuhan, biarlah mereka semua jadi anak-anak muda yang dahsyat, jadi anak-anak muda yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan urapan Roh Kudus ada dalam setiap diri mereka Tuhan, sehingga tindak laku mereka Tuhan mempermuliakan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi papa mama kami Tuhan. Biar hidup kami jadi berkat bagi keluarga kami di rumah, hidup kami jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau selalu beserta dengan kami semuanya Tuhan. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu, bersama-sama kita angkat tangan kita akan pulang dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang menyertai, berkat yang mengurapi, berkat yang memberikan hikmat, berkat yang memberikan kepintaran bagi setiap saudara semua oleh malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kasih kepada Tuhan. Jangan lupa berikan persembahan untuk pekerjaan tempat ini sama pulang, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.